فيا عباد الله اتقوا الله مع الصادقين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan siang hari yang mulia ini selain puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, sampai detik ini, sampai siang ini kita masih bisa merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Shalawat serta salam senantiasa berlimpah curahkan selalu ke junjungan alam, penghulu kita semua manusia pilihan akhir zaman, baginda Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya, yang senantiasa konsisten menjalankan ajaran-ajarannya, kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Seperti biasa, dari Jumat ke Jumat, pekan ke pekan, khatib senantiasa berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan yang lalu, tepatnya di bulan Rajab, kita bersama-sama melaksanakan peringatan atau perayaan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari masjid ke masjid, kampung ke kampung mengadakan peringatan dan perayaan yang begitu meriah. Tapi ternyata di balik itu ada beberapa golongan, ada beberapa kelompok yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menyesatkan akidah umat, akidah masyarakat dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Akidah atau keyakinan yang paling mendasar bagi setiap muslim adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan maha suci dari segala kekurangannya. Karena zaman sekarang ini sudah mulai beredar pemahaman yang menyesatkan akidah umat. Ada sekelompok kaum yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala memiliki istana. Allah duduk bersemayam di atas singgasananya yang bernama Arsy. Ini suatu pemahaman yang keliru. Padahal seluruh ulama salaf, ulama khalaf dari kalangan sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci
menyerupai makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari tempat dan arah. Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa memerlukan tempat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah ada tanpa permulaan dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 3191. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau berkata, "Wa ajma'u 'ala annahu la yahwihi makanu wa la yadri 'alaihi zamanu." Kaum muslimin sejak generasi salaf, para sahabat, para tabi'in telah sepakat bahwasanya Allah tidak bertempat dan Allah tidak dilalui oleh waktu. Demikianlah keyakinan yang paling mendasar bagi setiap muslim. Dalam ilmu akidah, keyakinan semacam ini disebut mukhalafatu lil hawadith, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala wajib, tidak ada yang menyerupainya. Dalam surat Asy-Syura dikatakan, laisa kamitslihi syai'un, tiada yang menyerupai Allah suatu apapun juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi jelas pemahaman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy bertentangan dengan akal, bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, serta bertentangan atau menyelisihi ijma para ulama sepanjang masa. Mari kita lihat secara akal, sesuatu yang menempati tempat, pastilah tempatnya lebih besar dari sesuatu yang menempatinya. Contoh, manusia menempati rumah, pasti rumahnya lebih besar dari manusia. Hewan, binatang dan makhluk yang lainnya, bahkan gajah sekalipun yang paling besar, pasti yang lebih besar adalah kandangnya. Maka apabila dikatakan Allah menempati arsy, berarti arsy lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap sholat kita selalu melafazkan, kita selalu mendawamkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahkan seorang ulama pernah menguraikan bahwasanya arsy adalah makhluk Allah yang tentunya diciptakan oleh Allah. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Maka apabila dikatakan Allah bertempat tinggal di arsy, apabila dikatakan Allah bersemayam di arsy, sebelum Allah menciptakan arsy, Allahnya tinggal di mana? Itulah segelintir pertanyaan logika yang akan menghancurkan akidah kita seandainya kita berpahaman Allah ada di atas arsy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang betul pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersemayam di atas arsy termaktub di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Akan tetapi ayat tersebut perlu mendapatkan pengkajian lebih mendalam lagi, perlu ditafsirkan lagi, perlu ditakwilkan lagi lebih mendalam. Karena jikalau tidak ditafsirkan, jikalau tidak ditakwilkan, maka ada ayat-ayat lain yang mengkonfrontir ayat tersebut sehingga terjadi perbedaan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh ayat yang mengkonfrontir atau yang bertolak belakang dengan ayat Allah ada di arsy, yaitu ada di dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti jelas ayat tersebut bukan berkata Allah ada di arsy, tapi Allah ada di dunia. Surat Al-Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat dari manusia, lebih dekat dari urat leher manusia. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum, tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Allah lah yang keempatnya.
Nah ini saudara-saudara sekalian, terjadi perbedaan ayat ternyata. Oh berarti menurut para ulama ulumul Quran, di dalam Al-Quran itu terdapat dua kategori ayat. Yang pertama adalah ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat adalah ayat yang maknanya, ayat yang pengertiannya bisa kita pahami, mampu kita pahami, bisa kita mengerti. Yang kedua ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat yang maknanya belum kita pahami, yang kita tidak sanggup untuk mengerti, yang kita tidak sanggup untuk memahami makna dari ayat tersebut, karena makna dari ayat tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, terutama yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dua ayat yang berbeda ini kedua-duanya adalah ayat mutasyabihat. Dalam ilmu ulumul Quran ada sebuah ketentuan, apabila kita menemukan ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran, maka maknanya, maka pengertiannya harus kita kembalikan kepada ayat muhkamat yang kita paham pengertiannya. Karena ayat muhkamat ini adalah ummul kitab. Ayat muhkamat ini adalah pokok-pokok ajaran di dalam Al-Quran. Keduanya ayat mutasyabihat. Ayat muhkamatnya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Berarti kedua-duanya harus kita tafsirkan lagi, harus kita takwilkan lagi dengan pengertian Allah ada tanpa membutuhkan tempat. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang tidak mungkin akan saya jabarkan di sini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu bagaimana pendapat ulama besar 4 mazhab mengenai pemahaman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas ars? Bagaimana pendapat imam-imam mazhab kita mengenai orang-orang yang berpahaman Allah ada di atas ars? Al-Imam Mujtahid Abu Hanifah bin Nu'man Ibnu Thabit, Imam Agung Perintis mazhab Hanafi, dalam satu karyanya yang berjudul Fiqhul Ansab, beliau menuliskan bahwa orang yang berkeyakinan Allah berada di langit, maka ia telah menjadi kafir secara intikodi. Mengapa? Karena berkeyakinan Allah berada di langit, maka ia telah menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan agama-agama di luar Islam. Allah membutuhkan tempat. Lalu dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam karyanya yang berjudul Halul Humus, sekaligus disepakati bahwa orang-orang yang berkata demikian itu telah menjadi kafir karena orang tersebut telah menetapkan tempat, telah menetapkan rumah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, Al-Imam Asy-Syaikh Abu Abdullah bin Muhammad Al-Badali, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnul Hajj Al-Maghribi Al-Maliki, salah satu ulama besar mazhab Maliki, beliau berkata, dengan demikian tidak boleh dikatakan bagi Allah di mana dia, atau bagaimana dia, atau kapan adanya, karena sesungguhnya Allah yang menciptakan zaman dan tempat, maka dia tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Al-Imam Mujtahid Muhammad bin Idris Az-Syafi'i, perintis mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Iqtida'us Sa'adatul Muttaqin, beliau berkata, sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Lalu dia menciptakan tempat dan dia tetap pada zatnya yang azali, ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Tidak boleh baginya berubah pada zatnya dan berubah pada sifat-sifatnya. Yang terakhir Al-Imam Al-Hafiz Al-Mufassir Abdurrahman bin Ali Al-Hambali, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Ibnul Jauzi, salah satu ulama besar mazhab Hambali, dalam kitabnya Daf'ul Syubhat At-Tasbih, beliau berkata, kewajiban atas kita adalah berkeyakinan bahwa zat Allah tidak diliputi oleh tempat, dan bahwa dia Allah tidak disepakati dengan perubahan atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Inilah pendapat ulama-ulama 4 mazhab besar, mazhab yang kita yakini, mazhab yang kita jalani, tata cara beribadahnya, tata cara berkeyakinannya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa memiliki tempat dan tanpa memiliki arah. Lalu apakah kita yang baru belajar ngaji,
Apakah kita yang baru mengenal Islam sudah menyalahi para ulama-ulama terdahulu, sudah melangkahi para ulama-ulama terdahulu? Apakah Imam Syafi'i tidak mengerti ilmu hadis? Apakah Imam Hambali tidak mengerti ilmu Al-Quran? Tentunya mereka lebih paham dari kita. Tentunya mereka lebih mengerti dari kita. Lalu mengapa saat ini kita yang merasa bodoh, saat ini kita yang merasa lemah, tapi dalam keegoisan kita merasa paling pintar, bahkan lebih pintar daripada ulama-ulama terdahulu. Sekian khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mantapkan akidah kita, tancapkan keimanan kita agar kita beribadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan khusyuk, beribadah dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga kita ketika keluar dari Ramadan kita mendapatkan cita-cita yang agung, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli